Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan di hari ini. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana juga nih untuk teman-teman dan para bunda, semoga kita itu selalu tetap semangat ya dalam melakukan dan mengerjakan aktivitas pekerjaan rumah. Jadi sebenarnya sih mau semangat atau enggak sih, kalau di pikiran aku ya tetap harus dikerjakan gitu ya bun. Karena memang kan untuk pekerjaan rumah itu sudah tanggung jawabnya kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi otomatis mau semangat, mau enggak, mau males, mager ya tetap harus dikerjakan seperti itu. Nah, ini tuh di kegiatan aku di pagi-pagi buta gitu ya, masih subuh gitulah, dan ini tuh juga udah alhamdulillah udah sholat subuh, jadi langsung aja akunya mau berkegiatan buat bersih-bersih. Jadi di sini yang pertama aku lakukan itu aku mau nyapu-nyapu dulu di bagian ruang TV ini, ruang depan, pokoknya ruang apalah pokoknya ya bun, karena ini tuh juga bisa dibilang ruang serbaguna lah ya. Jadi aku mau memulai buat nyapu dulu, bebersih di sini. Sebenarnya sih sebelum aku tuh melakukan aktivitas nyapu seperti ini, aku itu udah cuci piring juga ya, cuman gak aku kontenin supaya cepet aja, karena memang pekerjaan kalau semua muanya harus dikontenin gitu ya, dikamerain, direkam, itu tuh ya membutuhkan waktu gitu ya bun, karena kan kita harus pindah kamera dulu, pokoknya ya menyeting kamera lah ya kan. Jadi buat mempersingkat juga waktu aku kerja gitu kan, beberes, ya udah untuk bagian cuci piring juga nggak aku rekam supaya teman-teman juga nggak bosan gitulah ya, untuk aktivitasku selalu ada yang mencuci piring. Oke, lanjut aja ke videonya lagi. Jadi di sini akunya itu udah selesai juga nyapu-nyapu di bagian dalam, dan tentunya langsung dilanjutin ke bagian luar juga ya kan, karena kalau misalnya di bagian teras ini juga kalau pas lagi nyapu ya udah langsung aja gitu kan, nggak bisa di skip dari dalam langsung aja ke teras. Nah, ini tuh alhamdulillah gitu ya, untuk di subuh ini aku tuh nggak kesiangan, nggak kayak subuh-subuh biasanya itu tuh aku kesiangan ya bun, karena ya gitu udah pasang alarmnya bunyi, terkadang itu aku matiin lagi gitu kan, minta jeda gitu, pejam lagi sebentar, tahu-tahu bangun kayak udah lewat gitu dari jam 5, jadinya kayak keburu-buru gitu kan. Dan untuk di pagi ini, di subuh ini itu tuh alhamdulillah sebelum jam 5 aku tuh udah bangun gitu ya, karena memang biasanya aku pasang alarm itu kayak setengah 5 gitu ya kan, cuman ya itu penyakitnya kalau misalnya dengar alarm terkadang itu dimatiin dan kayak minta jeda dulu sebentar untuk mata mejam sedikit, dan alhasil itu bakalan kesiangan gitu ya. Cuman alhamdulillah sih kalau misalnya kesiangan nggak yang kesiangan banget gitulah ya. Nah, ini lanjut ya bun, jadi di sini habis selesai aku nyapu di bagian rumah, di seluruh rumah gitu ya, cuman di bagian kamar aja aku nggak sapu karena memang kan masih ada suami sama anak gitu masih tidur, jadi ya udah nanti aja diberesin kalau di bagian kamar. Jadi di sini akunya lanjut mau ngepel dulu. Aku tuh lebih suka kalau ngepel itu di pagi hari kayak gini ya bun, jadi udaranya tuh masih segar gitu kan, dan juga kayak Ralin itu dia masih tidur, jadi nggak kayak ngerecok gitu ya. Kadang itu kalau misalnya pas lagi ngepel di sore hari ya gitu, kalau Ralinnya itu ada, dianya itu suka mondar mandir gitu kan, takutnya juga kepleset gitu kan, karena memang kalau kita lagi ngepel nggak mungkin langsung kering itu lantai ya kan, pasti bisa membutuhkan waktu gitulah ya untuk beberapa menit supaya lantainya itu kering. Jadi makanya aku tuh lebih suka kalau misalnya ngepel seperti ini tuh pas di pagi hari kayak gini. Dan ini juga pas lagi aku ngepel ya, aku itu pasti ngidupin kipas gitu ya bun, karena selain membantu untuk si lantainya itu cepat kering, supaya juga aku tuh nggak terlalu gerah gitu kan, karena memang kalau udah pekerjaan ngepel ya tenaganya kita tuh betul-betul yang harus agak mengeluarkan tenaga gitu ya, kayak ekstra gitulah, karena kan kayak mondar mandir bolak balik gitulah ya kan.
Ya, pastilah ya untuk bunda-bunda itu pasti tahu lah ya rasanya ngepel itu seperti apa gitu. Nah, ini lanjut aja dari depan tadi aku langsung lanjutin untuk ke dapur juga aku pel dan lanjut juga untuk di terasnya aku juga mau pel gitu dan untuk kain pelnya juga aku udah cuci. Ini tuh aku agak basahin lebih basah daripada aku ngepel di bagian dalam tadi ya karena kan ini tuh lantai kayunya itu kayak di teras itu kayak agak kotor. Jadi ya udah aku pel aja, pel-pel kayak gini. Biasanya sih juga aku tuh kayak kalau kotor banget aku tuh bakal sikat gitu ya bun menggunakan air, cuman di pagi ini lagi males gitu buat nyikat-nyikat lantai, jadi ya udah aku pel aja pakai kain basah super basah gitu ya supaya dia itu kelihatan lantainya itu ya bersih aja gitu kayak segar gitulah ya dilihat nggak gersang gitu. Nah, ini alhamdulillahnya urusan perpelan rumah udah selesai gitu kan. Jadi di sini aku mau sedikit ngeringin di bagian pagar itu ada basah gitu ya. Jadi aku langsung aja sekalian buat lap pakai pelan tadi. Nah, ini singkat cerita, ini tuh pelannya udah aku cuci juga, aku sikat juga, jadi ya udah aku jemur aja lagi. Karena memang kalau misalnya untuk pel-pelan kalau dia dibiarin basah itu kayak kalau dipakai itu kayak suka jadi bau amis gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku di setiap aku habis pakai pelannya itu kain pel aku langsung cuci. Dan kalau misalnya mau dipakai lagi gitu kan otomatis kan kain pelannya itu kering ya. Jadi nanti aku cuci kembali sebelum aku pakai karena menghindari supaya lantai kita itu nggak bau amis gitu ya teman-teman, karena biasanya kain pel itu dia kalau kita kurang bersih mencucinya pas di saat mau digunain lagi, alhasil untuk lantai yang kita pel itu bakalan ada aroma kayak bau amis gitulah, pokoknya nggak enak lah gitu ya teman-teman. Oke deh lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini setelah aku selesai untuk bebersih di bagian bawah, rumah bawah gitu. Jadi aku naik ke loteng atas. Di sini aku mau lanjut buat jemur pakaian lagi. Dan ini tuh pakaian yang aku jemur kemarin sore karena memang nggak sempat lagi. Udah aku mau langsung jemur gitu kan karena memang udah capek. Jadi ya udah aku memutuskan untuk menjemurnya di pagi harinya gini. Jadi ini tuh juga akunya itu ada nyuci spray dan kemarin itu juga aku ada ganti spray gitu ya kan. Dan langsung aja aku cuci di hari itu juga karena kebetulan untuk airnya itu alhamdulillah ngalir gitu kan. Jadi ya udah aku buru-buru juga cuci dan cuci-cuci juga untuk pakaian-pakaian kotor lah gitu. Pokoknya kalau misalnya lagi nyuci ya sekalian aja gitu ya dihabisin yang ada di dalam mesin cuci, pakaian-pakaian kotor itu sekalian aja gitu dicuci semuanya. Dan juga sih ya teman-teman, kalau untuk di bagian loteng atas ini tuh memang khusus ruangan gitu ya yang memang nggak ditempati buat beraktivitas seperti tidur atau segala macam, karena memang kalau hari-hari itu ya aktivitasnya cuman di bagian bawah aja karena kan memang untuk yang loteng atas ini tuh khusus untuk gudang barang-barang yang nggak kepake aja ya teman-teman. Ini tuh memang udah dari dulu dijadiin gudang gitu kan, dan sebagiannya lagi dijadiin untuk area jemuran seperti ini. Makanya untuk keadaannya juga ya seadanya gitu ya teman-teman, dan nggak yang apa ya, nggak yang gimana-gimana banget gitu kan, karena memang ini tuh rumahnya juga ya bisa dibilang rumah tua gitu ya, rumah lama banget gitu ya teman-teman, karena memang aku nempati rumah ini itu juga sudah dari aku kalau nggak salah kelas MTS gitu. Ini tuh rumahnya baru dibangun gitu kan, dan dari itu sampai sekarang udah ada gitu rumahnya. Persisnya tahun berapa ya aku juga lupa sih, kemungkinan di tahun 2006 atau 2007-an gitulah rumah ini dibangun dan sampai sekarang pun masih ada. Jadi kalau untuk bagian atas juga ini tuh nggak pernah yang dibagusin atau direnovasi atau bagaimana, memang dari dulunya seperti ini gitu ya teman-teman. Dan kalau yang di bawah ya itu namanya rumah kayu ya kan, pasti di setiap tahunnya itu pasti kita ada yang memperbaiki apalah gitu yang dibaiki, karena kan kalau kayu itu ya berjangka gitulah ya untuk ketahanannya, jadi otomatis pasti sudah ada yang dirubah gitu. Tapi kalau untuk yang di atas ini tuh benar-benar nggak ada yang dirubah gitu kan, jadi ya memang dari dulu seperti ini gitu kondisinya.
Dan juga kalaupun mau dirubah ya gitu, karena kan memang nggak dipakai untuk beraktivitas gitu, karena memang dikhususkan aja untuk gudang barang-barang yang nggak terpakai ditaruh di atas sini. Dan ya udah dijadiin memang dari dulu di bagian yang area aku jemuran ini memang tempat jemuran dari dulu sampai sekarang. Karena waktu itu yang nempati rumah ini itu ada aku, almarhum mama aku, dan ada kakak aku juga gitu yang udah berkeluarga dan sama anaknya. Jadi setelah ya namanya beberapa tahun kemudian ada perubahan ya gitulah ya. Jadi kakak aku udah pindah juga gitu ke tempat lain, ke daerah lain, dan akhirnya sisa akulah lagi yang menempati dengan keluargaku gitu ya teman-teman. Karena memang sih untuk rumah ini juga sempat kosong juga kan, kayak aku kemarin yang ada usaha gitu, jadi aku tinggalin rumah ini sempat hampir mau 2 tahun, dan akhirnya aku balik lagi ke rumah ini gitu ya teman-teman. Ya itu tadi sedikit cerita tentang perjalanan aku gitu ya menempati rumah ini gitulah ya teman-teman, sedikit cerita aja lah gitu. Nah ini lanjut aja deh lagi ke videonya. Jadi ini tuh akunya lanjut lagi buat jemur-jemur untuk pakaiannya Ralin. Dan kalau untuk pakaiannya Ralin itu aku jemurnya masih menggunakan hanger yang bundar gini ya, yang bulat gini. Karena memang selain menghemat gitu ya untuk tali jemurannya itu, karena memang juga masih bisa gitu untuk pakaiannya Ralin itu dijemur di hanger-hanger kayak gini. Jadi di sini juga untuk pakaian-pakaian dalam ini tuh nggak aku perlihatkan aku jemur ya teman-teman, karena kayak kurang enak aja gitulah ya pas di saat lagi jemur-jemur pakaian dalam sambil direkam gitu kan, kayak ada rasa malu aja gitu tersendiri gitu ya untuk pakaian dalam diperlihatkan. Jadi ya udah di skip aja untuk pakaian dalamnya. Dan ini lanjut lagi udah selesai menjemur, jadi turun lagi ke bawah. Jadi di sini lanjut akunya mau manasin nasi gitu ya. Seperti pagi biasa, kalau masih ada sisa nasi ya udah langsung dipanasin. Dan untuk sarapan di pagi ini atau mau makan apa itu masih belum terpikir, belum terlintas mau makan apa. Jadi ya udah nanti aja masaknya. Jadi yang penting untuk nasinya udah dipanasin aja. Biasanya sih kalau misalnya kayak kepepet udah lapar banget, itu mau makan apa aja pokoknya jadilah gitu. Yang penting perut terisi dan kenyang gitu ya teman-teman. Dan ini juga salah satu akhir dari kegiatan aku di video ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, aku mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.